Halo teman-teman Tekstilia. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang bagian-bagian mesin palet secara video animasi. Proses menggulung benang dari bobin kerucut atau bobin silinder menjadi bentuk bobin palet. Tujuannya adalah agar palet dapat dipasang atau dimasukkan dalam alat peluncur atau teropong. Tujuan proses pemaletan adalah membuat gulungan benang pakan dengan volume yang seoptimal mungkin sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan, sehingga dapat meningkatkan mutu dan efisien produksi pada proses pertenunan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian di dalam gearbox mesin palet. Dilihat pada gambar di sini, bagian poros utama yang ditunjukkan A, yang diputar oleh motor di dalam kotak mempunyai 3 roda gigi. Roda gigi yang pertama dan ketiga melalui roda gigi, memutarkan poros spindle, ditunjukkan B yang pertama dan yang keempat. Spindle kedua, ditunjukkan C, diputar oleh spindle. Dan ketiga melalui roda gigi, memutarkan poros spindle, ditunjukkan B yang pertama dan yang keempat. Spindle kedua ditunjukkan C, diputar oleh spindle, ditunjukkan B pertama melalui roda gigi di sebelah depan kotak. Demikian pula spindle, ditunjukkan C ketika diputar oleh spindle, ditunjukkan B keempat. Spindle pertama dan kedua mempunyai pengantar benang satu poros, ditunjukkan D. Demikian pula spindle ketiga dan keempat mempunyai pengantar benang satu poros, ditunjukkan F. Kedua poros pengantar ditunjukkan D dan ditunjukkan F digerakkan bolak-balik oleh eksentrik atau Ken di tengah-tengah kotak yang berporos, ditunjukkan H dengan arah poros tersebut dan berlawanan arah satu sama lain. Eksentrik ini diputarkan oleh poros utama melalui gigi tengah poros utama dan kopling, ditunjukkan G. Untuk penggeseran pengantar benang sedikit demi sedikit dari pangkal sampai ujung palet, maka poros-poros ditunjukkan A dan ditunjukkan F mempunyai gigi panjang yang berhubungan dengan gigi yang terletak pada poros, ditunjukkan E. Jadi poros ditunjukkan A dan ditunjukkan F sambil bergerak bolak-balik diputar sedikit demi sedikit oleh gigi poros, ditunjukkan E. Setiap satu gerakan bolak-balik poros ditunjukkan A dan ditunjukkan F. Di luar kotak diperpanjang oleh spil yang membawa pengantar benang. Spil atau transverse bar ini mempunyai ulir sepanjang batangnya. Bus pengantar benang yang dipegang spil ini lubangnya oval dan berbulir hanya pada bagian atas saja. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing bagian. Yang pertama, roda gigi eksentrik berfungsi sebagai penggerak poros spindle dengan bergerak maju mundur. Yang kedua, roda gigi ulir berfungsi sebagai penggerak poros eksentrik. Dan selanjutnya yang ketiga, fase puli dan rose puli berfungsi sebagai penggerak poros eksentrik spindle, sedangkan rose puli hanya sebagai penyeimbang. Empat, motor listrik sebagai poros utama penggerak mesin palet atau disebut juga penggerak puli. Yang kelima, puli motor berfungsi sebagai penggerak dari motor ke spindle. Enam, transverse berfungsi sebagai agar saat menggulung benang tidak hanya menggulung di satu tempat.
Yang selanjutnya, yang ketujuh, spindle bobin sebagai tempat meletakkan bobin palet. 8. Tension berfungsi sebagai pengatur tegangan benang. Roda gigi cacing menggerakkan poros roda gigi esentrik. Bagian ke-10, kopling berfungsi memotong atau menghentikan putaran dan untuk memperoleh kecepatan awal yang perlahan-lahan pada proses spindle. Dan yang terakhir, 11. Pengantar benang berfungsi sebagai pengantar benang ke bobin palet. Setelah mengetahui fungsi dari masing-masing bagian, supaya lebih jelas, Fajar akan menjelaskan secara langsung pada mesin palet. Bisa lihat secara bersama di sini ada mesin palet jenis bak minyak. Coba kita lihat di dalam gearboxnya di sini. Ini ada yang namanya roda gigi esentrik. Di sini pun juga ada roda gigi esentrik. Di tengah ini yang namanya roda gigi ulir. Ini ada yang namanya mesin motor listrik untuk menggerakkan puli yang berada di samping gearbox. Bisa dilihat di sini, ini namanya adalah bagian dial indikator yang menyambung langsung dengan bagian kopling di sini. Di sini ada yang namanya poros utama dan poros-poros lain yang ada di bagian-bagian gearbox di dalam sini. Lalu di sini ada namanya spindle bobin yang gunanya untuk tempat bobin palet dan dapat dimaju mundurkan seperti ini untuk memasukkan bobin palet ke dalam sini. Di sini adalah yang namanya attention atau sebagai fungsinya pengatur tegangan benang. Di sini ada juga yang namanya bagian pengantar benang. Di sini juga sama pengantar benang, lalu turun ke sini. Ini sama, yaitu pengantar benang dan lalu masuk ke ekor babi di sini. Ekor babi tersebut menjadi satu dengan yang namanya transverse. Transverse adalah alat yang memaju mundurkan benang agar benang tidak hanya di satu tempat tergulungnya. Dari banyak kata yang telah terucap Dan banyak hal yang telah kita simak bersama-sama, Semoga apa yang telah kita sampaikan kiranya bermanfaat bagi kita sekalian. bisa dilihat di sini, ini namanya adalah bagian pengantar benang yang nomor 1. Itu mudahnya Enak kertasnya mau? Kok gak mencet ya? Gak mencet? Ini enak begini. ada yang namanya transfer yang bisa dimaju Transfer. seperti ini. Transfer. Transverse. Oh, Transverse. transfer. Bisa dilihat bersama. Wah, bersama terus. Di sini ada yang namanya pengantar benang